Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita sampai pada pembahasan sistem pernafasan manusia. Mari kita pelajari pengertian dan fungsi dari sistem pernafasan manusia. Pernafasan itu sendiri adalah proses memasukkan udara atau oksigen yang biasa disebut dengan inspirasi dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air atau yang sering kita sebut sebagai ekspirasi. Tujuan dari pernafasan itu sendiri adalah untuk proses oksidasi biologi di dalam tubuh kita yang nanti akan menghasilkan energi yang kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Nah, anak-anak sekalian, mari kita pelajari tentang organ pernafasan manusia. Organ pernafasan manusia terdiri atas yang pertama rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus dan bronchiolus, dan yang terakhir adalah paru-paru. Silahkan anakku semuanya diperhatikan gambar di samping ini tentang organ-organ pernafasan manusia. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang organ pernafasan manusia. Yang pertama adalah rongga hidung. Nah, di dalam rongga hidung itu terdapat yang pertama ada rambut hidung atau bulu-bulu halus yang berfungsi sebagai filtrasi atau untuk menyaring udara pernafasan. Dan selanjutnya ada saraf pembau. Nah, saraf pembau ini adalah berfungsi untuk menangkap rangsangan berupa bau, kemudian diolah di otak sehingga kita dapat membau. Dan yang selanjutnya ada lendir. Nah, lendir ini berfungsi sebagai penyesuaian suhu dan kelembapan udara pernapasan agar sesuai dengan suhu dan kelembapan di paru-paru. Nah, anak-anakku semuanya, organ selanjutnya adalah faring. Nah, faring atau tekak itu merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Nah, selanjutnya ada laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan yang di dalamnya terdapat pita suara. Nah, pita suara ini yang menyebabkan kita dapat berbicara atau mengeluarkan suara. Ya, berfungsi untuk menyalurkan udara dari faring menuju ke trakea. Nah, di dalam laring ini juga terdapat suatu katup yang disebut epiglotis yang berfungsi untuk mengatur makanan dan udara yang akan masuk ke salurannya masing-masing. Nah, organ selanjutnya adalah trakea atau batang tenggorokan. Terletak di sebelah depan kerongkongan. Pada trakea terdapat rambut getar yang berfungsi untuk mengeluarkan udara pernapasan yang masih kotor atau masih mengandung debu atau benda asing akan dikeluarkan oleh rambut getar di dalam trakea dengan cara bersin. Organ selanjutnya adalah bronkus dan bronchiolus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang menuju paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri, sedangkan bronchiolus adalah percabangan dari bronkus yang salurannya lebih halus dan dindingnya lebih tipis. Nah, anak sekalian, organ yang terakhir adalah paru-paru.
paru-paru terletak di dalam rongga dada. Paru-paru ini ada 2 buah, yaitu paru-paru sebelah kanan dan paru-paru sebelah kiri. Nah, paru-paru kita ini diselimuti oleh selaput paru-paru atau yang biasa disebut pleura. Nah, di dalam paru-paru juga terdapat alveolus, di mana alveolus ini merupakan tempat pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen. Nah, anak-anak sekalian, kita lanjutkan pada gangguan atau penyakit dalam sistem pernafasan manusia. Nah, gangguan atau penyakit ini kita kelompokkan menjadi 3. Yang pertama, gangguan atau penyakit pada dinding alveolus, dan yang kedua, gangguan atau penyakit pada saluran pernafasan, dan yang terakhir, gangguan atau penyakit pada sistem transportasi udara atau pengangkutan. Nah, mari kita bahas satu persatu tentang penyakit pada dinding alveolus. Nah, yang pertama, pneumonia adalah suatu infeksi bakteri Diplococcus pneumonia yang menyebabkan peradangan pada dinding alveolus. Yang kedua, tuberkulosis atau yang sering kita dengar tentang TBC, merupakan penyakit yang disebabkan oleh baksil yang mengakibatkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Dan yang ketiga, masuknya air ke dalam alveolus. Yang selanjutnya, penyakit pada saluran pernafasan. Nah, yang pertama ada penyempitan saluran pernafasan akibat asma atau bronkitis. Dan yang kedua, sinusitis adalah peradangan pada sinus atau rongga hidung bagian atas. Dan yang ketiga, rinitis adalah gangguan radang pada hidung akibat terinfeksi oleh virus. Dan yang terakhir, penyakit pada sistem transportasi udara atau pengangkutan udara. Nah, ini biasanya pada sel darah merah kita terdapat hemoglobin. Di sini hemoglobin kita kurang atau mengalami kekurangan hemoglobin, sehingga kita kekurangan oksigen, karena hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen. Nah, anak-anak sekalian, demikian materi yang dapat kita sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat.